Renungan hari Kamis 27 April 2023, Pekan Paskah ketiga tahun A. Orang yang datang kepada Yesus ditarik oleh Allah. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Saudara-saudariku terkasih, ketergantungan hidup seseorang pada orang lain sangat tinggi. Misalnya ketergantungan seorang anak kepada orang tuanya, seorang pekerja kepada majikannya, dan lain sebagainya. Manusia sangat menggantungkan hidupnya pada Allah. Tanpa Allah, manusia tidak akan hidup, karena Allah adalah sumber hidup. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Yesus berbicara tentang peran Allah dalam menghantar manusia kepada Yesus. Yesus tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ungkapan ini mau menunjukkan bahwa Allah yang memiliki peran utama dalam menghantar orang kepada Yesus. Allah yang mengarahkan pikiran manusia melalui kuasa Roh Kudus untuk menerangi, membuka mata, membuka iman kepada Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudus, manusia diarahkan, manusia diantar untuk mengenal, mengimani, percaya kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengungkapkan kebenaran itu dengan mengutip kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Allah, datang kepadaku. Apa yang diungkapkan oleh Yesus ini mau membenarkan bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah memiliki hak untuk memperoleh keselamatan. Maka Yesus tegas mengatakan bahwa ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inisiatif Allah untuk menarik semua orang datang kepada Yesus Kristus putranya untuk mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Allah mencurahkan perhatian kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Sarana yang digunakan Allah untuk menyelamatkan manusia adalah pengajaran dari Roh Kudus. Namun syaratnya adalah orang harus mendengar, menerima, dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, hal kedua yang dilakukan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada orang banyak adalah ia mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus menyebutkan dirinya sebagai roti hidup
yang turun dari surga. Roti yang dimaksudkan di sini adalah tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya dipersembahkan untuk hidup manusia. Tubuh dan darahnya menjadi santapan hidup manusia. Dan tubuh dan darah itulah yang dikorbankan, dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Yesus senantiasa memberikan dirinya dalam Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus memberikan kekuatan sabda kepada kita untuk mendengar dan melaksanakan. Ia juga memberikan kekuatan tubuh dan darah Kristus sebagai sumber pemenuhan hidup kita. Sebab itu, marilah kita senantiasa dekat dengan Dia, datang kepadanya, jadikan Dia sebagai sumber kehidupan kita. Semoga